Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aura Widari. Saya dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menceritakan sejarah kerajaan Islam yang ada di Kalimantan, yaitu Kerajaan Mempawah. Menurut sejarah, berdirinya Kerajaan Mempawah berakal dari kerajaan suku Dayak yang didirikan di Bahana. Kemudian, kerajaan suku Dayak yang dipimpin oleh Pati Gumantar adalah sebuah pemerintahan yang sudah berdiri sendiri sejak sekitar tahun 1380. Dulunya, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Sidiniang karena pusat pemerintahannya berada di pegunungan Sidiniang, Mempawah Hulu. Kerajaan Mempawah awal ini mengalami perkembangan pesat hingga menimbulkan keinginan dari kerajaan Biaju untuk menaklukkannya. Ambisi kerajaan Biaju itu mengakibatkan pecah perang antara Mempawah dan Biaju yang menewaskan Pati Gumantar. Sepeninggal Pati Gumantar, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya yang bernama Pati Nyambang, di mana Mempawah mengalami kemerosotan dan tidak terdengar lagi. Baru 1610 muncul tanda-tanda keberadaan Mempawah yang dipimpin oleh Panembahan Kudung, yang bergelar Panembahan yang tak berpusat. Raja Kudung ini kemudian memindahkan pusat pemerintahan Mempawah dari Sidiniang ke Pekana. Raja Kudung memerintah hingga meninggal pada 1680. Setelah itu, tahta kerajaan dipegang oleh Panembahan Senggauk yang memiliki istri bernama Putri Cermin dari Indragiri, Sumatera. Dari pernikahannya itu, Raja dikaruniai putri bernama Ratu Mas Indrawati yang akhirnya dinikahkan dengan Panembahan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan. Karena tidak memiliki keturunan laki-laki, tahta Panembahan Senggauk diserahkan kepada suami cucunya yang bernama Opu Daeng Menambun pada 1740. Masuknya pengaruh Islam Opu Daeng Menambun merupakan keturunan Bugis pertama yang menjadi raja di Mempawah dengan gelar Pangeran Masurya Negara. Pada masanya, Islam berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya seorang ulama Arab bernama Habib Hussein Al-Qadri yang tinggal di Mempawah. Habib Hussein Al-Qadri diizinkan Pangeran Masurya Negara menempati daerah Kuala Mempawah, yaitu Galaherang, untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran agama Islam. Putri raja yang bernama Utin Chandramidi dinikahkan dengan putra Habib Hussein Al-Qadri yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Runtuhnya kerajaan Mempawah setelah Belanda menyerah pada 1942, Jepang mulai menguasai Kalimantan dan memerintah secara otoriter. Begitu Perang Dunia Kedua usai dengan kekalahan Jepang, maka Indonesia resmi merdeka pada 1945. Setelah kemerdekaan, terjadi perombakan dalam sistem pemerintahan di mana Mempawah menjadi daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Raja-raja Kerajaan Mempawah. Pati Gumantar 1380, Raja Kudung 1610, Panembahan Senggaok 1680, Opu Daeng Menambun bergelar Pangeran Masurya Negara 1740 sampai 1761. Gusti Jamiril bergelar Panembahan Adiwijaya Kesuma 1761 sampai 1787. Syarif Kasim bergelar Panembahan Mempawah 1787 sampai 1808. Syarif Hussein 1808 sampai 1820. Gusti Jati bergelar Sri Paduka Muhammad Zainal Abidin 1820 sampai 1831. Gusti Amin bergelar Panembahan Adinata Krama Umar Kamarudin 1831 sampai 1839. Gusti Mukmin bergelar Panembahan Mukmin
Nata Jaya Kusuma 1839 sampai 1858. Gusti Mahmud bergelar Panembahan Muda Mahmud Alauddin 1858. Gusti Utsman bergelar Panembahan Utsman 1858 sampai 1872. Gusti Ibrahim bergelar Panembahan Ibrahim Muhammad Syaifuddin 1872 sampai 1892. Gusti Intan bergelar Ratu Permaisuri 1892 sampai 1902. Gusti Muhammad Taufik As-Samuddin 1902 sampai 1944. Pangeran Wiranegara 1943 sampai 1946. Panembahan Muda Gusti Mustaan 1946 sampai 1956. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.